Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Marianus Arwan Bakrin, mahasiswa jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang dengan NIM 17030800011. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan atau memberikan review saya mengenai sebuah buku. Ini tugas dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Ini tugas mingguan yang diberikan oleh Bapak dosen, dimana ini tugas yang ke-10. Jadi buku ini sudah saya review dan juga sudah saya ambil inti-inti pokoknya yang nanti dimana akan saya jelaskan atau saya sampaikan di dalam video saya kali ini. Jadi nanti di dalam video ini akan juga ada tampilan slide PowerPoint yang saya tampilkan untuk memperjelas penyampaian daripada saya mengenai buku ini. Jadi baik, kita langsung saja. Di dalam buku ini penulis dia mencoba untuk menjelaskan dengan secara sejelas-jelasnya dan juga dengan ringkas mengenai asal-usul dan inti daripada permasalahan sosial yang mana telah dipilih, dan dengan penekanan pada pembedaan antara sudut pandang individu dan juga struktural. Jadi di sini penjelasan daripada penulis ini sangat ringkas dan tepat, dan juga dia memilih persoalan-persoalan dengan penekanan-penekanan dari dua sudut pandang yang telah saya sebutkan tadi. Dengan melakukan hal itu, penulis telah mencoba agar pembaca merasa bahwa orang-orang yang berjuang dalam konteks perubahan sejarah yang luas telah meningkatkan pilihan mereka. Kemudian di sini di dalam buku ini juga penulis membantah mengenai kunci untuk memahami sebuah masalah sosial yang mana melibatkan struktur sosial dengan alasan untuk penekanan atau alasan penekanannya adalah bahwa untuk mengetahui mengapa individu dengan karakteristik tertentu itu mereka bertindak seperti yang mereka lakukan, di mana dia menjelaskan sedikit tentang bagaimana struktur sosial mendorong atau menghalangi perilaku seperti itu. Kemudian seperti yang akan menjadi jelas bahwa tidak ada yang kabur tentang penjelasan mengenai struktural, di mana hal ini bisa menunjukkan bagaimana dan mengapa variabel tertentu mempengaruhi tingkat daripada sebuah perilaku, di mana di dalam buku ini itu mereka atau ditunjukkan lebih kepada para siswa pemula dan juga pada general trader. Jadi hal seperti yang diungkapkan pada daftar isi di dalam buku ini, di mana buku ini relatif singkat, dijelaskan hal-hal di dalam buku ini dijelaskan dengan singkat, dan menurut saya jelas sekali penjelasan daripada buku ini. Kemudian di sini
tujuan daripada penulis di dalam sini itu sebenarnya bukan merupakan atau bukan mengenai liputan konsep tentang topik-topik yang mana itu berhubungan dengan masalah kursus sosial. Lebih tepatnya di sini itu penulis menyajikan strategis pemahaman yang jauh dari masalah seperti itu. Di sini ada keuntungan dari buku yang singkat ini. Bagi penulis, teks Office Table Tape berukuran besar yang diproduksikan saat ini seringkali membingungkan atau ini tidak relevan, dan juga gambar marginally kotak dan sisipan dan serta ornamen lainnya itu dijadikan penyair untuk menemukan teks berjalan, dan penyair itu demi melakukan hal itu untuk mengikuti tema daripada penulis. Nah, jadi penulis ini punya orni atau memimpin materi pengisi apapun, dan mencoba menulis buku yang menarik dan provokatif yang merangsang karyawan untuk berpikir sendiri atau berpikir tentang dirinya. Kemudian buku ini juga dia memiliki kelebihan lain selain daripada yang telah saya sebutkan tadi. Jadi buku ini juga memiliki sebuah kelebihan yang lain, itu yang sekali lagi dapat dikontraskan itu dengan teks bergaya meja kopi. Nah, jadi buku-buku ini atau buku-buku seperti itu mereka cenderung memperkenalkan disiplin dalam asumsi yang dibuat untuk saling bersaing mengenai fungsionaris, ahli teori konflik, interaksi simbolik, dan sebagainya. Strategi buku ini maksud saya straight dari buku ini itu bukunya itu salah dan menyesatkan. Maksudnya saya buku yang saya sebutkan barusan tadi di atas itu. Jadi statement itu salah karena itu mengarah kepada analisis perang wilayah intelektual yang begitu melemahkan disiplin tersebut. Jadi sebaliknya di sini penulis itu berfokus pada sosial gear Amerika dan perbandingannya dengan negara-negara barat lainnya daripada sosiolog more serious, di mana menyesatkan karena mengandung makna bahwa temuan bergantung pada asumsi. Narrowing bisa jadi lebih baik dari kebenaran, di mana tidak ada sains yang mengasumsikan, ini berhipotesis, menemukan, dan menjelaskan. Misalnya di sini ahli fisiologi tidak pernah menafsirkan melimpahkan berdasarkan persaingan asumtiat tentang sifat atau dampaknya. Di sini itu mereka akan melihat dan kemudian mencoba untuk menjelaskannya. Begitu pula sosiolog dalam praktiknya itu menyarankan bahwa fakta ini itu mereka memiliki titik yang menyatakan hipotesis dan generalisasi itu generalisasi empiris itu dalam bentuk kovarian, di mana perangkat pedagogis tersebut membantu, atau perangkat pedagogis ini itu dia membantu untuk membaca dan melihat bagaimana sebuah perubahan di dalam suatu fenomena itu dikaitkan dengan perubahan di fenomena yang lain yang terjadi. Masalah-masalah tersebut itu yang dibahas dalam buku ini itu mengenai dalam khusus masalah sosial adalah sebuah hal yang sangat serius. Jadi implikasi politik dan moral mereka dicurigai. Jadi di sini penulis ini dia menekankan atau meyakinkan bahwa sosiologi dapat dan harus menginformasikan debat publik. Jadi bisa melakukannya jadi bagaimanapun hanya jika empirisnya jelas. Jadi ketika empirisnya itu jelas, jadi itu bisa dilakukan. Jadi sebenarnya di dalam
Sebenarnya di dalam buku ini itu dia mengandung atau ada berbagai penjelasan, tapi ini saya ingin menyampaikan inti dari buku ini saja, apa yang menjadi inti dari buku ini, penjelasan intinya. Jadi di dalam buku ini itu ada pembagiannya. Sebenarnya itu di sini mengenai studi tentang masalah sosial, kemudian mengidentifikasikan masalah sosial ini, kemudian tingkat bahaya, identifikasi dan pengakuan politik, perlu adanya perbaikan. Kemudian ada lagi memahami masalah sosial dan juga mengidentifikasi fakta, manfaat dan kerugian, menjelaskan fakta, dan seperti itu. Ada itu bagian-bagian yang dijelaskan di dalam buku ini sebenarnya, tapi di sini saya ingin menjelaskan inti apa yang menjadi penjelasan di dalam buku ini. Tadi itu merupakan sub-sub atau bagian-bagian yang dijelaskan di dalam buku ini. Jadi baik, mungkin hanya itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai buku ini. Sekian dan terima kasih.